Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat. Ya, saat ini kita sudah masuk di tematik 5I. Kita sudah masuk di subtema yang kedua saat ini. Nah, Miss minta kalian buka di halaman 56. Ya, kita mau belajar tentang pola lantai tari piring. Ya, nah kalian lihat ya, ayo mengamati di sini. Ya, di sini Raya dan Alin itu sedang menonton televisi, lalu mereka melihat pertunjukan yang namanya tari piring. Tari ini dibawakan oleh 5 orang. Nah, si Alin dan Raya ini dia kagum ya melihat penari-penari tersebut. Nah, mereka itu sangat cekatan dalam menari memegang piring ya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan. Nah, apakah kalian pernah melihat tari piring? Nah, kalau yang melihat kalian tulis ya, tapi yang tidak juga kalian tulis tidak. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, Miss jelaskan secara global di sini bahwa bagaimana formasi setiap gerakan dalam tari piring. Nah, di sini yang Miss sudah catat ya, ada lingkaran formasinya itu ya, lingkaran besar, kemudian lingkaran kecil, lalu spiral. Nah, spiral ini adalah dari lingkaran besar sampai ke lingkaran kecil atau sebaliknya, lingkaran kecil sampai ke lingkaran besar. Itu adalah spiral, kemudian vertikal, ya, kemudian horizontal dan penambahan level bawah. Nah, kemudian apakah setiap gerakan dalam tari piring itu memiliki formasi yang berbeda? Ya, dia ada. Jadi ada gerakannya yang formasinya sama dan ada yang berbeda. Oke. Kemudian sekarang kita lihat sama-sama adalah pola gerakan tari piring di Ayo Membaca ya. Nah, di sini kita mau sama-sama tolong garis bawahi pola lantai adalah garis-garis di lantai tari yang dilalui oleh penari atau garis-garis lantai tari yang dibuat sebagai garis acuan bagi penari. Nah, sampai di situ ya kalian garis bawahi. Pada dasarnya ada 2 garis ya. Pola lantai itu adalah garis lurus dan garis lengkung. Berikut ini adalah pola lantai dari gerakan tari piring. Nah, yang pertama di sini adalah gerakan masuk ya. Nah, pada saat mereka masuk ya, dari sini langsung menjajar ke arah bawah ya, menyudut, lalu nanti sejajar ya. Kemudian di sini gerak mundur silang yang kedua ya. Sudah sejajar, kemudian mereka maju mundur silang ya. Kemudian gerak samping ya, itu ada yang gerak samping, jadi posisinya melengkung ya. Kemudian gerak ayun maju mundur. Nah, ini vertikal ya, vertikal maju mundur. Kemudian Miss minta untuk uraian gerakannya ya, uraian gerakannya kalian baca di rumah. Nah, kemudian Miss minta kalian buka lagi di halaman 72. Kalau tadi kita belajar tentang tari piring, sekarang kita mau belajar, kita baca tentang tari sulintang ya. Tari sulintang ini berasal dari Jawa Barat. Nah, pola lantai dari tari sulintang ini ya, nanti kita anak-anak bisa baca ya ini di rumah. Nah, tarian ini menggambarkan gerak-gerik gadis yang meningkat remaja. Tari ini disebut juga sebagai tari damar kanginan ya, damar kanginan. Api pelita tertiup sepoi angin karena gerak tarinya yang penuh dinamika, halus, lincah dan tenang. Nah, pola lantainya kalian bisa lihat ya di sini. Nanti kalian baca ya, Miss minta kalian baca di rumah. Untuk tarik keluar ya, trisik keluar ya, trisik keluar. Dan jadi kalian nama gerakannya, pola uraian gerakannya dan pola lantainya ini, yang ini kalian baca di rumah ya. Nah, kemudian Miss minta kalian buka lagi halaman 74 di pelajaran yang ke-6. Nah, di sini kita bisa lihat ini, kita semua udah tahu pasti ini namanya tari zaman. Tari zaman itu berasal dari Aceh, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Miss minta kalian tolong tuliskan. Tarian apakah yang terdapat pada iklan di atas, yaitu tari zaman. Lalu yang kedua, berasal dari manakah tarian tersebut? Aceh, ya. Nah, yang ketiga, selain tari di atas, tari apalagi yang berasal dari daerah tersebut? Nah, kalian tulis. Yang pertama adalah tari sendati, ya, seudati. Lalu yang kedua, tari tarek pukat, ya, tarek pukat.
Yang ketiga tari likok pulo. Lalu yang keempat tari laweyut ya, laweyut. Lalu yang kelima tari ratok duek. Yang keenam tari guel. Yang ketujuh tari rapai geleng. Yang kedelapan tari didong. Dan yang kesembilan adalah tari bines ya, tari bines. Kemudian kalian perhatikan di sini pola lantai tari tradisional Indonesia. Tari zaman merupakan salah satu tarian tradisional. Tari zaman menggunakan pola lantai garis lurus atau horizontal, di mana para penari berada dalam satu garis lurus atau sejajar ya, ke kiri ke kanan ya, itu horizontal. Kalau vertikal berarti yang ke atas ya, yang tegak lurus. Kemudian selain pola lurus, masih ada pola lantai yang digunakan dalam tari tradisional. Nah, sekarang kalian perhatikan, yang pertama adalah pola lantai lurus vertikal. Pada tarian yang menggunakan pola lantai lurus vertikal, penari bergerak maju mundur secara vertikal. Ya, penari bergerak maju mundur secara vertikal. Contohnya tari tradisional yang menggunakan pola lantai ini adalah tari 1000 tangan. Ya, tari 1000 tangan. Lalu yang kedua pola lantai diagonal. Ya, pola lantai yang ini vertikal, ini horizontal ya. Kemudian ini diagonal. Nah, sekarang kalian perhatikan yang diagonal. Tari ini menggunakan pola lantai tari diagonal, yaitu penari bergerak serong ke kiri atau serong ke kanan. Nah, contohnya tari tradisional yang menggunakan pola lantai ini adalah tari gandrung ya. Tari gandrung. Lalu pola lantai lengkung ya. Lengkung ini ya seperti ini, itu seperti setengah lingkaran. Nah, pola lantai ini menggunakan pola lantai lengkung atau vertikal ya, lengkungan vertikal. Penari membentuk formasi melingkar setengah lingkaran, spiral, atau melengkung angka 8. Nah, contoh tarian tradisional yang menggunakan pola lantai ini adalah tari kecak dari Bali ya. Nah, kemudian Miss minta kalian buka di halaman berikutnya 76. Di sini ayo mencari tahu. Nah, ini adalah tugas kalian ya sebagai PR, di mana kalian harus mencari informasi mengenai tari tradisional dari daerah asalmu ya, dari daerah tempat tinggalmu atau dari daerah asal orang tua kalian. Nah, di sini kalian nanti kalian tuliskan ya pola tarinya, kemudian dengan gambar nama tarian tersebut ya. Jadi nama tariannya apa kalian tuliskan di sini ya. Di sini kalian tuliskan, dan pola lantai yang digunakan itu apa. Oke, itu tugas kalian ya sebagai PR kalian. Kemudian sebagai PS kalian ya. Nah, untuk PR kalian ini adalah evaluasi 2 ya, evaluasi 2. Di sini garis halaman 82 ya. Di halaman 82 ini adalah PR kalian. Jadi kalian kerjakan, nanti kirim ke GCR. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Ingat, jaga kesehatan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.